Cerita kali ini gue dapat dari seorang yang bernama Danu. Dia adalah orang yang intinya orang asli daerah situlah. Ya, rumahnya dekat lokasi kejadian. Ya, tepat sekali. Ya, tepat sekali di sekitar Museum Lubang Buaya. Dan kejadian itu tuh terjadi pada tahun 2019. Dan waktu itu kejadian itu tuh dia masih kelas 3 SMP, bre. Terjadi di Lubang Buaya, ya, tempat dimana kita pernah ngunjungin waktu studi tour ya, pas sekolah dulu lah. Bahkan gue orang Purwokerto aja, studi tournya itu ya ke sana, bre. Waktu SMP gitulah ke Jakarta ya, keliling-keliling sampai ke museum itu juga gue ke sana, bre. Jadi oke, mari kita simak ceritanya. Jadi si Danu ini memang beneran anak asli daerah situ. Dari lahir sampai sekarang dia masih tinggal di sekitar Lubang Buaya. Dan dari kecil Danu tuh udah sering banget dengar cerita-cerita horor soal museum itu, Museum Lubang Buaya. Mulai dari tetangganya yang aku pernah lihat penampakan setan, sampai ada pengunjung-pengunjung yang kesurupan juga itu ya. Pokoknya banyaklah kejadian-kejadian horor gitu ya, mistis-mistis gitu di situ ya. Tapi ya setelah bertahun-tahun dia tinggal di sana, dia cuma dengar doang, dengar cerita doang, ya, gak pernah benar-benar ngerasain langsung. Dan akhirnya Danu ngalamin sendiri kejadian itu ya, setelah setelah saudaranya tuh datang main ke situ. Jadi waktu liburan, omnya Danu itu main ke Jakarta, ya sekalian mampir ke rumah Danu lah. Omnya ini bawa anak kecil, cowok, umur sekitar 9 tahunan. Ya kita sebut saja namanya Anto. Dari awal datang ke rumah, si Anto udah ngerengek pengen jalan-jalan. Tapi orang tuanya kelihatan capek banget. Jadi nggak bisa nemenin ya. Nah karena kasihan, akhirnya Danu bilang, yaudah deh gue aja yang ngajak jalan-jalan. Nah, karena Anto belum pernah masuk ke Museum Lubang Buaya, akhirnya Danu ngajaklah dia ke sana, ke Museum Lubang Buaya. Waktu itu tuh udah sore ya, ya hampir maghrib lah ya. Jadi dia pikir museumnya itu udah mulai sepi, jadi bisa lebih leluasa jalan-jalan ya. Dan nah, akhirnya Danu ngajak Anto masuk lewat pintu belakang. Kebetulan yang jaga pintu di belakang itu tetangga kampungnya sendiri ya. Jadi dia bisa masuk gratis lah sama si Anto. Awalnya sih biasa aja, aman-aman aja lah, nggak ada kejadian aneh. Anto kelihatan seneng banget. Tapi lama-lama Danu mulai ngerasa ada yang aneh. Dia lihat Anto kayak lagi main sama seseorang. Padahal jelas-jelas di situ tuh cuma mereka berdua, sepi banget lah. Danu tuh diem aja ngelihat Anto lari ke sana kemari, tapi yang bikin makin aneh, tangan Anto tuh kayak keangkat miring gitu loh. Kayak kayak lagi gandeng sama orang yang nggak kelihatan gitu loh. Jadi kayak digandeng sama seseorang tapi nggak kelihatan gitu loh. Jadi mungkin itu digandeng sama setan gitu loh. Dan Danu pun masih nyoba buat gak mikir yang aneh-aneh. Tapi tiba-tiba dia dengar suara teriakan anak kecil dari kejauhan. Suaranya jelas banget. Dan itu tuh ternyata suaranya si Anto. Waktu itu tuh udah deket maghrib ya, udah hampir maghrib ya. Danu langsung panik dan lari nyari keponakannya. Dan pas ketemu, ya bukan keponakannya, tapi sepupunya. Dan pas ketemu, Anto udah berdiri kaku, bengong, gak gerak, persis di depan sumur lubang buaya. Danu langsung lari ya ke sana, ngangkat si Anto, terus buru-buru dia bawa pulang lah. Tapi anehnya, makin jauh dari
museum lubang buaya itu tangisannya juga makin kencang si Anto itu nangisnya. Dan Anto tuh cuma teriak-teriak minta tolong. Terus dia bilang dia lihat cewek cantik tapi bajunya compang-camping penuh darah. Dan cewek itu tuh pelan-pelan lompat ke dalam sumur kecil itu. Dan yang bikin merinding tuh ya, waktu Danu bawa Anto pergi, dia nyium bau darah busuk. Sampai di rumah Anto pun langsung dimandiin. Tapi kata Danu, bau darahnya masih nempel, bau busuk banget lah. Kayak bau darah lama yang udah anyir banget itulah. Gak lama setelah itu Anto udah gak nangis lagi, udah tenang. Tapi Danu jadi mikir, mungkin emang bener anak kecil itu lebih peka sama hal-hal yang gak kasat mata gitu loh. Nah, setelah kejadian itu, malamnya saudara Danu langsung pamit. Katanya mau lanjut mampir ke rumah saudara yang lain, sekalian mumpung lagi di Jakarta. Tapi yang bikin aneh nih ya, yang awalnya ngelihat sosok itu kan si Anto, keponakannya, sepupunya. Tapi justru malam itu Danu yang ngerasa kayak ketempelan sesuatu. Badannya tiba-tiba pegel semua, rasanya ngilu lah, terus demam ringan gitu. Danu nggak bisa tidur sama sekali malam itu. Terus dia baca doa sambil cari obat di rumah, tapi ya apes, semua stok obat ternyata lagi habis. Akhirnya mau nggak mau Danu tuh keluar rumah pelan-pelan buat beli obat ke warung. Nah, pas lagi jalan, dari kejauhan dia dengar suara klakson, kencang banget lah. Bener-bener ganggu banget lah suaranya. Tapi anehnya nggak ada satupun warga yang keluar rumah. Kayak nggak ada yang denger gitu loh. Kayak cuma dia doang yang denger gitu loh. Dan Danu tetap lanjut jalan, berusaha fokus biar cepat sampai warung. Tapi suara klakson tadi makin kencang ya, dan kedengarannya tuh kayak masuk ke area museum. Entah kenapa Danu jadi penasaran ya, was-was ya, kayak ada yang nggak beres di dalam sana. Akhirnya dia mulai deketin pintu masuk museum. Udah malam ini ya, udah malam sekitar jam 10 ke atas lah. Dan pas makin deket, dia mulai dengar suara bruk bruk bruk, kayak suara langkah sepatu boots, baris-baris gitulah. Lama-lama makin jelas suaranya ya. Waktu Danu ngeliat ke arah bangunan museum, dia ngeliat barisan panjang orang ya, jalannya tegap kayak tentara. Tapi yang kelihatan itu cuma bagian kakinya doang ya, dari paha sampai ke bawah lah. Gak ada badannya. Gila gak tuh? Serem gak tuh? Barisan itu tuh terus jalan, arahnya jelas banget ya, menuju menuju sumur lubang buaya. Danu yang udah panik langsung pengen kabur aja. Tapi pas dia baru balik badan, dari dalam museum tiba-tiba kedengeran suara cewek teriak kenceng banget lah. Suaranya tuh nyaring banget. Suaranya tuh minta tolong itu loh. Danu pun jadi khawatir ya. Dia takut ada orang yang beneran orang gitu loh. Bukan setan. Beneran orang. Dia ngerasa takutnya nanti beneran orang ya. Walaupun ternyata itu setan ya. Karena dia ngerasa takut itu beneran orang yang jatuh ke dalam museum. Ya, akhirnya dia mutusin buat masuk lagi ke area museum. Dia jalan pelan fokus ke arah sumber suara tadi, tapi sepanjang jalan dia terus-terusan dengar suara bisikan lirih banget lah. Suara cewek kayak kesakitan lah, bilang tolong gitu ya. Dan bener aja bre, pas sampai di depan sumur, Danu ngeliat sesuatu yang gak bakal dia lupain seumur hidup. Di sekeliling sumur ada banyak banget setan lagi muterin sumur itu. Tapi ya itu tuh tadi yang kelihatan cuma kakinya doang gitu loh. Celananya kayak tentara zaman dulu lah. Sepatu boots yang udah rusak gitu ya. Dan di situ tuh ya Danu baru percaya kalau Anto nggak ngarang. Karena dari arah sumur itu dia ngelihat sosok perempuan cantik, kulit putih, rambut pirang. Tapi bajunya tuh kayak zaman Eropa zaman dulu lah, yang ada rendah-rendahnya gitu.
Tapi makin lama sosok itu tuh berubah ya, gaunnya jadi robek-robek kayak habis dicambuk, wajahnya mulai mengelupas ya, merah banget kayak daging segar lah. Darahnya ngalir dari berbagai bagian tubuhnya sampai akhirnya bentuk tubuhnya udah gak karuan, serem banget gitulah. Dan parahnya lagi, sosok itu tuh ngeluarin tangan ke arah Danu, kayak melambai lah. Tiba-tiba dor, kedengeran suara tembakan kencang banget lah ya. Setelah suara tembakan itu, Danu ngeliat kejadian yang sama persis kayak yang diceritain sepupunya itu. Perempuan itu dalam kondisi penuh darah, pelan-pelan lompat masuk ke sumur lubang buaya. Dan di situ Danu beneran ketakutan setengah mati, bre. Dan akhirnya ya gantian lah, sekarang Danu yang lari terbirit-birit dari situ. Nangis kenceng, bre. Persis kayak sepupunya yang tadi sore ya, yang nangis gitu. Dan ya akhirnya dia pun lari cepirit saking takutnya, terus keluar dari museum dan masuk ke rumah, terus ya tidur gitu aja, bre. Sampai dia pun lupa belum beli obat, tapi untungnya setelah itu ibunya beliin dia obat. Dan gue tuh awalnya juga mikir ya, sering digangguin sama penampakan-penampakan di museum lubang buaya tuh cuma orang-orang dari luar daerah aja, kayak anak-anak studi tour, pengunjung, turis gitu-gitulah. Ternyata bre, warga sekitar itu juga kena, juga lihat penampakannya, bre. Gila nggak tuh?